Fanny, aku ingin kamu merayu tunanganku, Lukas. Baiklah, latihan tari hari ini sampai di sini saja. Kalian bisa pulang duluan. Lukas, bagaimana tarian hari ini? Cukup bagus. Saya yakin malam ini, data siaran langsung pasti akan mencapai target. Lalu, bagaimana kamu? Akan menghadiahi saya? Saya akan bicara dengan Ibu Santi untuk sebisa mungkin menaikkan gaji kamu. Tapi, saya ingin kamu sendiri yang menghadiahi saya. Sekretaris Fanny, mohon jaga sikapmu. Dia memang berbeda dari pria lain. Santi, jika kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Hari ini, Fanny ini cukup tidak normal. Ini harus saya beritahukan kepada Santi. Tidak ada orang. Apakah dia di kamar tidur? Santi, saya tidak mengerti. Mengapa kamu bersikeras agar saya merayu Lukas? Saya tidak menyukai pria. Dia mendekati saya hanya karena kecantikan saya dan harta keluarga Warren. Tapi ibu saya sangat menyukainya. Saya hanya bisa menggunakan cara ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Fanny. Aku ingin kamu merayu tunanganku, Lukas. Kita kan sahabat terbaik. Santi, ternyata di matamu saya adalah orang seperti itu. Tidak tinggal di rumah ini pun tidak masalah. Kondisi pasien sekarang masih belum membaik. Saran saya, batalkan saja pengobatannya. Selama masih ada sedikit harapan, saya tidak akan menyerah. Dokter, tolong bantu saya mencari jalan keluarnya. Baiklah, saya akan memikirkan rencana perawatan lain. Terima kasih. Kakak ipar, kakakku sudah tiada. Apakah sekarang kamu juga akan meninggalkan saya? Tidak. Berapapun biayanya, saya akan menyembuhkanmu. Bibi akan kembali dari liburan dalam beberapa hari. Baiklah, saat itu saya akan memberitahu Sumi tentang perpisahan kami, sekaligus mengajukan pengunduran diri kepadanya. Saat ini saya masih punya 200.000 rupiah, itu cukup untuk sementara waktu ini. Tapi kakak ipar kapan dia akan bangun, saya masih tidak tahu. Tidak bisa, saya harus mencari pekerjaan baru lagi. Melelahkan sekali. Tolong pijat saya.
Saya juga sangat lelah. Lukas, saya memberi kamu kesempatan untuk berinteraksi secara intim dengan saya. Kamu masih berani menunjukkan wajah cemberut kepadaku? Lukas, jika malam ini kamu tidak memijat kaki saya, jangan harap bisa tidur di sini. Halo, Lukas, sudah lama tidak bertemu. bagaimana kamu bisa mendapatkan nomor telepon saya? Gedung 4 Unit 7, 1201 di Shengtian Internasional. Cepatlah datang, kata sandinya tanggal lahir saya. Saya punya kejutan untukmu. Kenapa bengong saja? Kemarilah, bantu aku meregangkan otot. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dan juga nomor ponselku? Asal mau mengeluarkan uang, informasi apa yang tidak bisa didapatkan? Bukankah itu Tuan Lukas? Cara yang paling sering digunakan dulu? Nona Laras, berikan aku kesempatan. Maukah berkencan malam ini? Sudah sering kukatakan, aku tidak ingin berkencan denganmu. Berkencanlah denganku. Lepaskan. Masih lumayan imut, tapi tidak apa-apa. Kemanapun kamu lari, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Maafkan aku. Aku ingin meminta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Aku tidak terima. Bagaimana caranya agar kamu bisa menerima maafku? Kamu, jadilah sekretaris pribadiku. Apapun yang kusuruh, kamu harus melakukannya. Bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus membayarku. Gaji bulanan 200 juta rupiah. Besok, temani aku bertemu untuk sebuah kerjasama. Baik. Di mana lokasinya? KTV Mimi. Baik. Kebiasaanmu selama ini. Tidak makan malam masih belum berubah ya. Kamu paling suka yang dibeli dari toko itu. Isi perutmu dulu. Jangan kira kebaikan kecil seperti ini bisa menebus semua yang kamu lakukan padaku dulu. Bu Michelle, sulit sekali untuk bisa bertemu dengan Anda. Silakan. Bu Michelle, ini siapa? Dia adalah sekretaris pribadi saya, Lukas. Duduk saja dimanapun Anda suka. Baik. Bu Michelle, ini adalah proposal desain dari perusahaan kami. Anda bisa melihatnya terlebih dahulu. Halo, saya adalah sekretaris Pak Fendi Bunga. Halo. Setelah pertemuan kerjasama ini selesai nanti, sekretaris Lukas, bisakah Anda mentraktir saya minum? Hari ini. Saya bisa minum yang dingin loh. Jika sekretaris P ingin minum yang dingin, Anda bisa langsung meminta kepada pelayan. Bu Michelle, mengenai harga yang Anda sebutkan, saya masih perlu berdiskusi dengan ayah saya melalui telepon. Nanti saya akan berikan jawabannya kepada Anda. Julurkan tanganmu. Kotor sekali.
Jijik sekali. Kamu, apa merasa dirimu sangat menarik? Tidak. Waktu sekolah dulu, ada begitu banyak gadis yang mengejarmu itu karena saat itu keluargamu punya uang. Sekarang, wanita yang tak tahu malu itu mengejarmu karena kamu sekretarisku, hanya punya nilai guna saja. Aku tahu. Dan aku sama sekali tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Ingin atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Bukan, aku. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menahannya, setelah kerja sama selesai, aku bisa mencarikan beberapa untukmu. Tapi sekarang, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Nona Michelle, harga yang Anda sebutkan sebelumnya, ayah saya sudah setuju. Kita bisa sekarang menandatangani kontraknya. Baik, Nona Michelle, senang bekerja sama dengan Anda. Saya minum untuk Anda. senang bekerja sama. Nona Michelle, Sekretaris Lukas. Hari ini, Sekretaris Lukas bertingkah laku cukup baik. Jika kamu bisa terus mempertahankan ini, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu selalu tinggal di sisiku. Jika itu dulu, mungkin aku akan tergerak. Sayangnya, semuanya sudah berbeda. Setelah aku melunasi utangku padamu, aku akan pergi selamanya. Kamu terlalu banyak minum. Aku akan membantumu ke tempat tidur. Istirahatlah sebentar. Aku akan mengambilkanmu air madu. Michelle, Ibu hari ini membereskan kamarmu dan melihat saat kamu kuliah dulu, foto-foto kebersamaan kalian. Di dalamnya ada seorang pemuda yang persis sama dengan orang yang merawat Ibu di rumah sakit. Bu, siapa? Memang dia, pemuda yang lumayan tampan. Lukas, itu kamu? Minum air ini. Kamu sebelumnya, apa pernah pergi ke rumah sakit? Michelle bahkan tahu bahwa aku pernah pergi ke rumah sakit mengurus ipar perempuan. Sepertinya dia sudah menyelidikiku seluruhnya. Tampaknya, aku harus segera membuat rencana untuk pergi. Kalau tidak, begitu dia sepenuhnya menguasai keberadaanku, aku tidak akan bisa kabur. Ya? Suapi aku minum. Maafkan aku. Sampai kapan kamu akan mengelap? Maafkan aku. Aku tiba-tiba teringat. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Lukas, kamu pergi kemana hari ini? Kenapa baru pulang selarut ini? Kamu dulu tidak pernah begini. Pergi kemana itu hakku kan? Apa kamu punya wanita lain? Santi, jika aku tidak salah ingat, dulu kamu sendiri yang bilang, kita hanya tunangan berdasarkan perjanjian, saling tidak mencampuri kehidupan masing-masing. Pergi kemana sepertinya tidak perlu melaporkannya padamu kan? Kamu berani sekali bicara padaku dengan nada seperti itu? Apa kamu tidak percaya aku akan langsung membatalkan perjanjian ini? Terserah. Lukas, jangan sampai kamu menyesal. Kalau tidak nanti, meskipun kamu memohon padaku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kamu. Cepatlah, aku tidak sabar. Nyaman sekali. Kamu benar-benar hebat. Aku bilang tidak bisakah kamu?
tidak mengeluarkan suara seperti ini. Terkesan seolah-olah kita berdua sedang melakukan sesuatu yang benar-benar tidak pantas dilihat. Begitu. Rumahku ini kedap suara sekali. Meskipun melakukan sesuatu yang tidak pantas, di luar juga tidak akan terdengar sedikit pun suara. Teknik pijatmu ini belajar dari mana? Lebih nyaman daripada aku menghabiskan 2 juta rupiah di panti pijat. Belajar memijat itu sangat membutuhkan kerja keras. Kamu seorang anak orang kaya, untuk apa belajar ini? Ibu temanku kondisi tubuhnya tidak begitu baik. Aku ingin sering-sering memijatnya. Guru, aku mohon padamu, ajari aku. Berapapun uangnya, aku bersedia. Baiklah. Terima kasih. Aku lupa. Halo, Halo, kakak iparmu ada harapan. benarkah? Ahli pengobatan tradisional, Tuan Zaki, akan datang ke rumah sakit untuk praktik selama beberapa waktu. Kita bisa memintanya untuk membantu. Namun apa? Dokter, selama bisa menyelamatkan kakak ipar, berapapun biayanya, aku bersedia. Biaya pengobatan setidaknya 600 juta rupiah. Begini, berikan aku waktu 2 minggu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan biaya operasi. Ada hal mendesak. Saya pergi dulu. Nona Sally. Nona Sally. Nona Sally. Pesanan Anda. Taruh di atas meja. Baik. Menurut saya ada masalah dengan kompilasi Anda. Mungkin tidak akan mencapai hasil yang Anda inginkan. Anda mengerti pemrograman? 100. Ditambah ulasan bagus untuk pesanan ini. Saya akan bereskan untuk Anda. Meskipun kamu mengerti pemrograman, tetapi proyek ini sangat sulit. Bahkan elit pemrograman yang telah menyelesaikan banyak proyek besar pun belum tentu bisa menanganinya. Kamu, seorang pengantar makanan, bisa langsung mengerti hanya dengan melihatnya. Apa kamu sedang bercanda? Itu karena orang lain tidak bisa menyelesaikannya. Saya berbeda. Lagi pula, ini hanya 100.000 rupiah. Kamu tidak akan rugi. Kamu juga tidak akan tertipu. Biarkan saja saya mencobanya. Baik. Selama kamu bisa menyelesaikannya, jangan bicara 100.000 rupiah. Saya akan memberimu sebanyak ini. 200 juta rupiah. Sepertinya proyek ini sangat penting ya. Oke, tetapi mungkin saya butuh waktu. Baik. Selesai. Ini sudah selesai? Kamu bisa menjalankan programnya. Lihatlah. Kamu sangat hebat. Biasa saja. 100.000 rupiah, berikan kepada saya. Ini hanya 100.000 rupiah. Kamu tidak bermaksud untuk tidak membayarnya, kan? Kode yang kamu tulis ini, saya kurang mengerti. Temani saya menemui klien. Setelah berhasil, saya akan memberimu tambahan 20 juta rupiah. Manajer Jasmine, penjelasan proyek kali ini akan disampaikan oleh Bapak Lukas yang ada di samping saya. Manajer Jasmine, halo. Mari kita duduk. Manajer Jasmine, sebenarnya fitur-fitur kami kali ini terutama ada 4 untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ini yang pertama. Baik, Manajer Jasmine, ini adalah seluruh penjelasan mengenai fitur-fitur sudah selesai. Manajer Jasmine, bagaimana menurut Anda? Produknya memang bagus tentang harganya. Harga bisa kita bicarakan.
Lukas, akan kuberi kau kesempatan terakhir. Kau hanya perlu meminta maaf padaku, maka aku akan memberimu kesempatan untuk tetap di sisiku. Sangat angkuh. Kenapa kau keluar? Urusan yang ingin kubicarakan sudah selesai. Mengenai harga ini, itu rahasia perusahaan kalian. Tidak pantas bagiku untuk mendengarnya. Bagaimana? Seharusnya kontraknya sudah ditandatangani kan? Tentu saja, perusahaan kami di industri ini sudah termasuk yang terkemuka, pasti menjadi pilihan utama mereka. Ini ada Rp220.000 tanpa kata sandi. Aku ada urusan lain, pergi dulu ya. Biaya pengobatan kakak ipar akhirnya terkumpul. Lukas, halo, saya Jasmine. Senang berkenalan dengan Anda. Nanti kita bisa lebih sering berkomunikasi. Kalau begitu, manajer Jasmine, nanti jika ada pekerjaan, jangan lupakan saya. Kakiku pegal sekali hari ini. Tolong pijatkan aku. Baik. Kapan kamu akan mulai bekerja di perusahaan? Mungkin beberapa hari lagi. Akan kuberi kamu waktu seminggu lagi. Waktu seminggu cukup bagiku untuk pergi. Baik? Nanti, aku akan memberimu kejutan. Setelah pasien sadar, kondisi tubuhnya pulih dengan baik. Besok sudah bisa keluar rumah sakit. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sama-sama. Masuk. Sayang, Lukas sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Dia bahkan memblokir panggilanmu. Apakah kali ini dia benar-benar akan pergi? Lukas hanyalah pria mata duitan dan bejat. Yang memenuhi syaratnya dan bisa membuatnya mendekat, hanya aku. Dia pasti tidak akan pergi. Mungkin saja. Tapi, kali ini dia benar-benar terlalu keterlaluan. Jika dia tidak meminta maaf kepadaku dengan baik, walaupun ibuku melarang, aku harus mengusirnya. Bu Santi. Lihat, sudah kubilang dia tidak mungkin pergi. Dia datang kemari untuk meminta maaf padaku. Tapi aku tidak akan mudah memaafkannya. Fanny, kau keluar dan katakan padanya. Aku tidak ingin menemuinya sekarang. Sekretaris Fanny, apakah Bu Santi ada di dalam? Manajer Lukas, Bu Santi bilang, dia tidak ingin menemuimu sekarang. Jika ada sesuatu, bisa langsung katakan padaku. Baiklah. Kenapa manajer Lukas setenang ini kali ini? Sekretaris Fanny, tolong sampaikan pada Bu Santi. Saya ingin mengundurkan diri. Apa? Anda ingin mengundurkan diri? Benar. Manajer Lukas, ini bukan masalah kecil. Bisa Anda beritahu kenapa? Saya rasa alasan dibaliknya, Sekretaris Fanny, Anda pasti tahu betul. Percakapan Anda dan Bu Santi, saya mendengarnya. Maafkan saya, ini salah saya. Tolong, Sekretaris Fanny, berikan surat pengunduran diri ini langsung ke tangan Bu Santi. Apakah dia datang untuk memohon padaku agar tidak memecatnya? Tidak. Lalu dia datang untuk apa? Padahal aku masih ingin memberinya kesempatan. Sekarang lupakan saja. Kali ini dia sepertinya tidak membutuhkan kesempatan darimu. Karena dia datang untuk mengundurkan diri. Apa? Kamu bilang dia datang untuk membicarakan pengunduran dirinya. Benar, kulihat sikapnya kali ini sangat tegas. Ini yang dia minta aku serahkan padamu.
Beraninya dia mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Bagus. Dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Akan kulihat siapa yang berani menerimanya. Aku tidak menyukainya. Dia ingin pergi, itu sesuai keinginanku. Tapi mengapa hatiku terasa sakit? Santi, bagaimana kalau kamu menemuinya dan meminta maaf saja? Menurutku terakhir kali kita yang salah. Meminta maaf? Lukas ini benar-benar keterlaluan. Beraninya dia berakting di depanku. Tapi aku merasa kali ini dia tidak berakting. Dia tadi masih mengatur pekerjaan untuk karyawan. Terlihat jelas, dia tidak benar-benar ingin mengundurkan diri. Dia ingin berakting, biarkan saja dia berakting. Akan kulihat sampai kapan dia bisa berakting. Pak Lukas, Anda benar-benar akan pergi? Kami semua tidak rela Anda pergi. Benar, kami sungguh tidak rela Anda pergi. Tetaplah di sini. Betul, Pak Lukas. Tetaplah di sini. Jangan khawatir. Untuk urusan selanjutnya, aku sudah mengaturnya. Meskipun aku tidak ada, kalian tetap bisa. Semangat, kerjakan yang terbaik. Baiklah. Direktur, data tentang Lukas yang Anda minta untuk saya selidiki dan kumpulkan, semuanya ada di sini. Bagian ini, Lukas diduga memiliki hubungan dengan Santi. Ada apa ini? Mereka tidak menunjukkan perilaku intim di tempat umum, namun kami menemukan bahwa Lukas pernah mengunjungi Villa Santi. Menurutmu, antara aku dan Santi, siapa yang lebih cantik? Bukankah Direktur paling tidak suka orang membicarakan hal semacam ini? Kenapa hari ini tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti ini? Cepat katakan. Tentu saja Nyonya Direktur, jangan bicara tentang pria. Bahkan saya yang seorang wanita saja tidak bisa menahan diri saat melihat Anda. Biasa saja. Direktur, Anda tidak mungkin jatuh hati pada pria bernama Lukas itu, kan? Dia hanyalah seorang playboy yang tidak berguna. Bagaimana mungkin saya menyukainya? Grup Nyahe, nama perusahaan Nyonya Michelle ini, kenapa terdengar aneh? Halo, saya mencari Nyonya Michelle. Halo, apakah Anda sudah membuat janji? Belum. Kalau begitu, saya akan menelepon untuk bertanya. Tunggu. Jika untuk setiap orang biasa saja, direktur harus diganggu, maka direktur akan sangat kesal. Begini, Anda bisa menghubungi Bu Michelle Anda. Saya kenal dengannya. Nama saya Lukas. Seluruh Jakarta, siapa yang tidak kenal presiden direktur kami? Orang seperti Anda yang mencoba menyusup masuk ke perusahaan kami, mengganggu presiden direktur kami, sudah terlalu banyak yang saya lihat. Lebih baik Anda menyerah saja. Maaf, saya benar-benar tidak punya niat seperti itu. Saya adalah sekretaris pribadi Ibu Michelle Anda. Saya mencarinya hari ini. Ada hal penting. Orang seperti Anda, untuk magang di perusahaan kami saja tidak pantas, masih ingin menjadi sekretaris pribadi presiden direktur kami. Bukan. Bagaimana saya harus menjelaskan agar Anda percaya? Jika Anda memang sekretaris pribadi presiden direktur kami, mengapa tidak punya kartu akses keluar masuk perusahaan? Karena saya belum resmi bergabung, jadi saya tidak punya kartu akses kalian. Padahal cukup telepon saja sudah tahu. Cepat pergi, kalau tidak, saya akan panggil petugas keamanan untuk mengusirmu. Halo Ibu Michelle, ada seseorang di bawah yang ingin bertemu Anda, tapi dia tidak punya janji. Saya sangat sibuk, tidak ada waktu. Dia bilang namanya Lukas. Saya bilang, saya tidak. Apa? Namanya Lukas? Ya, benar. Cepat suruh dia masuk. Tapi dia sudah dihadang oleh manajer Giselle. Beraninya dia. Orangku dia juga berani hadang. Apa dia tidak ingin bekerja lagi? Kamu ini sungguh aneh sekali. Padahal, hanya dengan menelepon, masalahnya bisa diselesaikan. Kenapa kamu terus-menerus menghalangiku? Orang sepertimu tidak pantas masuk ke perusahaan kami. Keamanan, usir orang pengganggu ini keluar.
Hentikan. Presiden Direktur, Anda kenapa datang? Lukas, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengusir orangku. Maaf Presiden Direktur, saya tidak tahu dia orang Anda. Saya kira dia itu. Apa? Maaf Presiden Direktur, saya tahu saya salah. Orang yang harus kamu minta maaf adalah Lukas. Tuan Lukas, saya minta maaf, saya telah meremehkan orang. Tolong berikan saya satu lagi kesempatan. Baiklah, ingat. Lain kali jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Baik, saya berjanji di kemudian hari tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kembali bekerja sana. Ya. Lukas, ikut aku. Aku akan membawamu untuk proses penerimaan kerja. Tunggu, masalah penerimaan kerja tidak buru-buru. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu. Baiklah, mari bicara di kantorku. Ayo. Kau mau bicara apa denganku? Ini adalah beberapa rencana yang kubuat berdasarkan situasi perusahaan. Lihat bagaimana menurutmu. Kenapa? Tiba-tiba begitu rajin mengganti taktik? Kau pikir dengan hal-hal semacam ini kau bisa membuatku senang? Tidak. Aku bisa memberimu kesempatan untuk kembali mengejar. Tapi, kau harus melakukan tugas sekretarismu dulu dengan baik. Kurasa kau salah paham. Aku datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Rencana-rencana ini anggap saja sebagai kompensasi sisa kontrakmu. Apa? Apa? Kamu mau pergi? Benar. Kenapa? Apa karena Sumiati? Tentu saja tidak. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Apa yang dia punya, aku juga punya. Lagi pula, saat kamu kuliah dulu, bukankah kamu paling menyukaiku? Aku sudah memberimu kesempatan. Itu semua hanya kenakalan masa muda. Ibu Michelle, lupakan saja. Lukas, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Di kota ini, banyak yang ingin menjadi sekretaris pribadi Michelle. Pergi saja, minggir. Maaf. Lukas, sekarang kamu sangat membutuhkan uang. Tanpa aku akan lihat dari mana kamu mendapatkan uang. Kamu pasti akan kembali memohon kepadaku. Santi, Lukas sudah mengambil semua barangnya. Apa kamu tidak khawatir? Dia tidak akan kembali lagi. Hanya pura-pura. Orang itu paling pandai berakting. Aku berani jamin. Tidak sampai 2 hari, dia akan kembali memohon kepadaku dengan patuh. Lukas, di sini. Kamu terburu-buru memanggilku ke sini. Apa ada masalah? Aku sudah menceritakan hal sebelumnya kepada kakakku, yaitu pemilik perusahaan ini. Dia sangat menghargai kemampuanmu. Jadi, aku berpikir memanggilmu untuk menghasilkan uang bersama. Aku memang masih butuh uang sekarang. Aduh, aku bisa memberimu gaji tertinggi. Bisa tidak? Aku sudah menjamin kepada kakak. Baiklah, oke. Kak, saya membawa Lukas ke sini untukmu. Ini kakak saya, Kenzo. Pak Kenzo, halo. Lukas, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian tunggu sebentar di samping. Baik. Pak Kenzo, kita sedang mendiskusikan proyek rahasia penting perusahaan. Dia orang luar, tidak pantas berada di sini, kan? Lukas, tidak usah hiraukan mereka. Tidak apa-apa. Kalian berdua, bagaimana ide solusinya? Bos, masalah ini terlalu rumit, kami tidak bisa menemukan solusi dalam waktu singkat. Grup Bahari adalah perusahaan terkemuka di Jakarta. Kali ini kita susah payah bisa menjalin hubungan dengan mereka, tapi kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil yang dia ajukan. Untuk apa saya punya kalian? Bos, masalah ini melibatkan kecerdasan buatan terbaru. Jangankan kami, seluruh Jakarta mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Pak Kenzo, jika Anda tidak keberatan, saya bisa mencoba.
Kami sudah bertahun-tahun di industri IT dan tidak bisa menyelesaikannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia hanya ingin pamer, tapi tidak punya kemampuan. Maju ke depan hanya akan membuat orang menertawakannya. Saya percaya Lukas. Pak Kenzo, Anda tidak punya pilihan, bukan? Baik, coba kamu. Beres. Benar-benar terselesaikan. Kak, orang yang kuperkenalkan padamu ini tidak buruk kan? Lukas, besok ikut aku ke grup Bahari untuk membahas kerjasama. Baik. Bos, Bahari adalah grup besar. Lukas tidak memiliki riwayat kerja yang relevan. Jika dia pergi, bagaimana jika mereka berpikir kita tidak serius dengan kerjasama? Sudah diputuskan begitu saja? Lukas, apa kamu percaya diri? Akan kubuat kamu puas. Memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Jangan-jangan kamu memikirkan Lukas ya? Aku sama sekali tidak. Aku lebih suka dia tidak datang mencariku. Baiklah, akhir-akhir ini aku dengar teman lamamu, Martha, sudah kembali ke negara ini untuk mengambil alih grup Bahari. Apa kamu tidak mau mengatur waktu untuk bertemu? Untuk apa dia kembali? Tidak mau bertemu. Baik. Tidak bertemu. Masalah sekecil ini saja tidak bisa diurus dengan baik. Pergi. Baik. Ya. Presiden Direktur, ini sudah merupakan sekretaris pria terbaik di perusahaan kita. Anda masih belum puas. Bagaimana jika saya menghubungi Lukas dan kita bicarakan lagi? Jangan dulu. Selama periode ini, kita akan membahas kerjasama dengan Bahari Group. Untuk sementara, kamu ikuti saya dulu. Ya. Apakah semua dokumen kerja sama kali ini sudah lengkap? Sudah lengkap semua. Namun, yang akan bertemu kita kali ini bukan Martha, melainkan Wakil Direktur Bahari Group. Pergerakan Martha sangat rahasia. Di internet, bahkan di berbagai sistem intelijen tidak ada fotonya. Saya cukup penasaran. Orang seperti apa dia? Presiden Direktur, cepat lihat, apakah itu Lukas? Kenapa dia kemari? Jangan-jangan dia datang untuk wawancara? Sepertinya tidak. Standar perekrutan karyawan di Bahari Group sangat tinggi. Melihat riwayat hidup Lukas, mungkin dia bahkan tidak lolos seleksi tahap pertama. Saya tahu. Dia pasti sedang mencari saya. Untuk berpura-pura bertemu secara kebetulan, menunggu saya memintanya untuk tinggal lagi. Dia sudah bertahun-tahun seperti ini, masih saja nakal. Dia keterlaluan sekali. Menurut saya, Presiden Direktur jangan pernah lagi berbaik hati kepadanya. Tidak apa-apa, sebentar lagi, saya akan membongkar aksinya, karena sudah berani mempermainkan saya seperti ini. Lukas, apa yang kamu lakukan ini menyenangkan? Kamu mau apa? Saya ada urusan. Tolong minggir. Tidak boleh. Arif, sikapmu ini bagaimana? Sudahlah. Presiden, dia sudah berbuat begitu padamu. Kau masih melindunginya? Ucapan saya waktu itu salah. Dia tidak mau peduli dengan saya. Itu juga wajar. Namun, dia akan segera tahu kebaikan saya. Dia akan kembali ke sisi saya. Mari kita pergi. Sudah jam 9. Kenapa Arif belum datang juga? Tidak seharusnya begitu.
Dia orang yang cukup tepat waktu. Dia tidak mungkin tahu diri, tidak sanggup menghadapinya, lalu jadi pengecut ya. Lumayan punya kesadaran diri. Tidak mungkin, saya percaya Arif. Sudahlah, waktu yang disepakati hampir tiba. Mari kita masuk dulu. Maaf, Kamu karyawan dari departemen mana? bukan saya. Saya mewakili grup Tencent untuk membahas kerjasama. Pertanyaan tentang proyek kecerdasan buatan masalah itu. Kamu yang menjawabnya. Betul. Begini saja, saya akan bertanya satu pertanyaan kepadamu jika kamu bisa menjawabnya. Saya tidak akan mempermasalahkan hal yang tadi. Baik, silakan Anda bertanya. Apa masalah terbesar yang dihadapi kecerdasan buatan? Apa masalahnya? Ini sebenarnya sangat sederhana. Masalah terbesarnya ada di sini. Pengetahuan manusia tentang otaknya sendiri masih belum cukup. Seperti yang paling populer sekarang, kecerdasan buatan DeepSeek. Kelihatannya hanyalah sebuah Lukas, kenapa belum membalas pesan? Jangan lihat lagi. Orang ini setelah ini, jangan dihubungi lagi. Kakak. Cepat lihat, ternyata dia ada di sana. Ternyata dia sudah datang dan sedang mengobrol dengan direktur utama grup Bahari. Sedang mengobrol. selama ada dukungan data yang memadai. Untuk mewujudkan kecerdasan buatan sepenuhnya juga tidak masalah. Lukas, ternyata kamu di sini. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Membuatku sangat cemas. Tadi aku baru saja akan membalasnya. Lalu aku menabrak orang. Maaf. Siapa mereka? Mereka datang bersamaku untuk membicarakan kerjasama. Kata orang, manajer di sini sulit diajak bicara. Tidak disangka begitu mudah. Anak kemarin sore bisa mengobrol dengannya dengan begitu akrab. Tuan Kenzo, Sally, aku akan memperkenalkan kalian. Ini adalah... Saya tahu. Manajer grup Bahari. Halo, saya pemilik Tencent Tech, Kenzo. Anda salah orang, saya bukan manajer. Apa? Bukan. Sally, kita pergi. Lukas, cepat pergi. Kita sudah terlambat. Aku akan pergi duluan. Maaf atas kejadian tadi. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kita bisa bicarakan lewat ponsel. Orang-orang belum datang juga? Belum. Beritahu semuanya, mulai sekarang perusahaan melarang kerja sama dengan Tencent Tech. Baik. Kenapa direktur tiba-tiba tertarik pada orang-orang Tencent Tech? Manajer Jasmine, halo. Saya pemilik Tencent Tech. Kalian terlambat. Manajer Jasmine, maafkan kami. Kali ini kami dibawa terlambat terlalu lama. Integritas adalah dasar kerjasama. Kalian bahkan tidak bisa melakukannya, bagaimana saya bisa percaya kalian nanti dapat menyelesaikan kerja sama kita dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin? Manajer Jasmine, kali ini adalah kesalahan kami. Semoga Anda dapat memberi kami satu kesempatan lagi untuk Tencent Tech. Kami dapat membuktikan integritas dan kemampuan kami. Benar, Manajer Jasmine. Tencent Tech kami seharusnya adalah yang paling cepat menyelesaikan masalah yang Anda ajukan, bukan? Kalian yang tercepat memang tidak salah. Tetapi perusahaan lain juga menyelesaikannya dalam batas waktu yang ditentukan. Dan beberapa di antaranya memiliki skala yang jauh lebih besar dari Tencent Tech kalian. Ini, Presiden Kenzo seharusnya cukup jelas. Manajer Jasmine, skala perusahaan kami memang tidak sebanding dengan perusahaan lain. Tapi kami bisa menawarkan integritas terbesar. Saya bisa memberikan 2 poin persentase keuntungan lagi berdasarkan kerjasama ini. Perusahaan ini ditunjuk langsung oleh Presiden, jadi cobalah bernegosiasi. Perusahaan Bahari kami tidak peduli 2 poin persentase ini. Jangan salahkan saya jika saya tidak memberi kalian kesempatan. Saya akan memberi kalian waktu 10 menit untuk meyakinkan saya.
Jika tidak bisa dilakukan, kerjasama kita akan berakhir sampai di sini. Manajer Jasmine, ini adalah perencanaan yang kami buat untuk produk kecerdasan buatan generasi baru. Manajer Jasmine, biar saya jelaskan kepada Anda gagasan kami. Tunggu. Menurut saya, Anda perlu menjelaskan kepada saya apa yang terjadi dengannya. Menurut saya, kalian sama sekali tidak menghormati kerja sama ini. Manajer Jasmine, kami dari Tencent Tech sangat serius dengan kerja sama ini. Manajer Jasmine, orang ini akan kami pecat dari perusahaan. Semoga karena dia perusahaan kami tidak terkena imbasnya. Tidak bisa. Bagaimana bisa langsung memecatnya? Lukas, cepat jelaskan kepada manajer Jasmine sekarang juga. Cukup. Manajer Jasmine, jangan marah. Presiden Kenzo, apa yang masih Anda ragukan? Saya beri kalian waktu untuk berdiskusi internal. Semoga kalian tidak mengecewakan saya. Manajer Jasmine. Nanti setelah kembali ke kantor, segera atur pekerjaan. Ini adalah kali pertama kita bekerja sama dengan Bahari Group. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Baik. Bukankah itu manajer Jasmine? Mengapa ia keluar dari ruang rapat dengan ekspresi seperti itu? Saya ingat, manajer Jasmine hari ini akan membahas kerjasama dengan Tencent Tech, kan? Mungkinkah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan? Saya dan wakil presiden mereka, Sally, punya hubungan baik. Mari kita lihat. Presiden Kenzo, sudah saya bilang orang ini tidak bisa diandalkan. Jika bukan karena dia, sekarang kerjasama kita sudah selesai dibahas. Jika bukan karena Lukas, kita bahkan tidak akan bisa bertemu dengan manajer Jasmine. Masalah itu, bukan hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Asalkan beri kami waktu, kami juga bisa menyelesaikannya. Bagaimana Lukas bisa ada di sini? Baiklah, sudah diputuskan. Lukas, nanti kamu minta maaf baik-baik kepada manajer Jasmine. Sudah diputuskan? Dia benar-benar berpikir bahwa perusahaan lain semuanya seperti presiden yang bersikap baik padanya. Ya, sekarang dia merasakan akibatnya. Bagaimana mereka berani mengganggu Lukas? Kak Michelle, kenapa kakak kemari? Bapak Lee, kenapa Anda kemari? Apa salahnya dia? Kalian semua begitu banyak orang mengganggunya. Dia hampir menggagalkan kerja sama kami dengan grup Bahari. Biarkan dia minta maaf saja. Itu sudah sangat menguntungkannya. Kalian. Lukas, kamu lebih memilih menderita di tempat lain daripada tetap di sisiku? Hanya karena aku tidak tunduk kepadamu? Ternyata begitu. Sally, sudah berapa lama kamu tidak ke rumahku? Kalau ada waktu, mari kita berkumpul. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu. Lukas, nanti kamu minta maaf dengan baik. Jika kerjasama kali ini batal, kamu harus keluar dari perusahaan. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membuatnya menyetujui kerjasama. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa membuatku setuju. Sebentar lagi, kamu akan tahu. Kamu mempermainkanku. Pasti direktur salah, perusahaan teknologi Tencent sama sekali tidak layak untuk diajak kerjasama. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Manajer Jasmine. Lukas, cepat minta maaf kepada manajer Jasmine. Tidak perlu Bapak Kenzo. Kerja sama kita dibatalkan. Kerja sama ini bisa dibicarakan. Direktur. Manajer Jasmine. Ini adalah presiden direktur perusahaan kami, Ibu Jessie. Betul. Ini adalah presiden direktur perusahaan kami, sekaligus ketua dewan direksi. Dia ternyata adalah presiden direktur grup Bahari. Presiden direktur, bagaimana Anda bisa datang? Kalau saya tidak datang, Anda akan mengusirkan kerja saya yang sangat hebat ini. Hebat? Mereka? Saya sudah bicara dengan Lukas. Jawabannya sangat memuaskan saya. Proyek kecerdasan buatan ini akan saya serahkan.
kepada Tencent Technology. Ini. Baik ya. Tidak disangka, kita ternyata diperhatikan oleh Presiden Direktur Grup Bahari. Kekuatan inti perusahaan kita begitu kuat, normal saja jika diperhatikan. Lukas, apa kamu sudah tahu sejak awal bahwa dia adalah Presiden Direktur Grup Bahari, makanya kamu bicara banyak dengannya? Saya tidak menyangka seluruh perusahaan kalian memiliki satu orang yang pintar. Tentu saja, jika tidak, bagaimana bisa hanya aku yang berhasil menangkapmu? Menangkap? Kapan kamu menangkapku? Tebak saja. Baiklah. Kamu tebak saja, apakah aku akan menebaknya atau tidak. Kasih, menurutmu bagaimana orang yang bernama Lukas itu? Seorang pendatang baru yang tidak tahu sopan santun. Dia bahkan tidak lulus tahap penyaringan resume pertama di perusahaan kita. Presiden Direktur, apakah saya salah bicara? Dia tidak sesederhana itu. Selidiki dia. Menurutku, dia akan memberikan kita sebuah kejutan. Baik. Lukas saat kuliah masih seorang anak orang kaya. Tapi di Jakarta tidak ada keluarga kaya dengan marga Wijaya. Lingga 4 tahun lalu pernah menghilang untuk sementara waktu 4 tahun lalu. Direktur utama Iron Group. Mengalami kecelakaan mobil pada waktu itu. Dia juga bermarga Wijaya. Mungkinkah dia kakak Lukas? Benar-benar penemuan yang luar biasa. Kejutan dari orang ini memang tidak sedikit ya. Dia ternyata tunangan sushi. Menarik. $300. Lelah sekali. Fanny, tolong angkat telepon ini. Marta. Tidak mau mengangkat. Ada apa? Mau tidak keluar makan bersama? Tidak mau bertemu? Kalau begitu aku akan mencarimu. Rumahku tidak menyambutmu. Aku dengar Bibi akan kembali beberapa hari lagi. Bagaimana menurutmu kalau aku pergi makan di rumahmu? Apa Bibi akan mengizinkanku? Kamu? Baiklah. Waktu, tempat. Nanti aku kirim ke ponselmu. Kalau begitu, aku akan membawa 1 orang. Kalau begitu, aku juga akan membawa 1 orang. Halo. Aku ingin bicara denganmu tentang masalah kerjasama. Nanti malam keluar makan bersama. Ibu Marta. Halo. Halo. Fanny, tidak perlu menyapa wanita tua ini. Santi, ku dengar Bibi sudah mencarikanmu calon suami. Kupikir kau akan membawanya hari ini. Dia membuatku marah. Aku menyuruhnya merenung. Justru kau. Bukankah kau akan membawa seseorang? Mengapa orangnya belum datang? Kau tidak mungkin membohongiku, kan? Kau tidak punya teman sejak kecil, tapi kau sangat keras kepala. Dia akan segera datang. Dia sudah datang. Bukankah itu Lukas? Mengapa dia datang? Mungkin dia tahu dari mana berita bahwa aku datang ke restoran ini. Dia datang untuk mengaku salah dan meminta maaf. Kau bahkan tidak menyiapkan seikat bunga. Permintaan maaf ini tidak akan kuterima. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa, makanannya belum disajikan semua kok. Duduklah.
Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah Manajer Zhou, tidak perlu diperkenalkan. Bapak yang satu ini, kami semua sudah mengenalnya. Kalian saling kenal? Tidak begitu akrab. Sayang, bisakah kau kupaskan udang untukku? Ini tidak pantas, bukan? Kupaskan untukku. Aku akan menaikkan dana kerjasamamu. Astaga sayang, kau jahat sekali. Beraninya di depan banyak orang. Memintaku menciummu. Lukas sekarang seharusnya sudah sepenuhnya berpisah dengan Santi. Kesempatanku telah tiba. Aku ingin kau menyuapiku. 2 kali lipat. Ada apa, Santi? Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Sumpitmu jatuh. Bagaimana jika kita minta pelayan mengambilkan sepasang lagi untukmu? Santi, pakai milikku saja. Aku akan mengambilnya di bawah. Lukas, kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Wanita itu, Fanny, berani sekali dia. Mungkinkah ini lagi-lagi rencana Santi? Santi, temanmu itu sudah lama sekali mengambil sumpit. Kenapa belum kembali juga? Fanny. Sumpitnya terlalu jauh jatuhnya. Sumpit ini kotor, ganti yang baru saja. Ayo makan, aku kebetulan lapar. Aku dan Lukas nanti akan menikmati waktu berdua. Jadi kami tidak akan mengantar kalian. Santi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukan hanya Lukas saja kan? Tanpa dia, aku masih punya banyak pria lain. Apa kamu benar-benar bisa melepaskannya? Makan hari ini benar-benar nyaman sekali. Nona Marta, Anda menyelidiki saya, ya? Mengapa Anda berkata begitu? Anda makan bersama Nona Santi, lalu memanggil saya ke sini. Bukankah itu karena Anda tahu hubungan saya dengannya sebelumnya? Betul. Namun, ada satu hal yang membuat saya sangat penasaran. Karena Anda adalah tunangan Nona Santi. Mengapa Anda menyetujui permintaan saya di meja makan? Apakah itu benar-benar hanya demi uang? Tentu saja. Saya dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Anda begitu luar biasa. Dia sungguh tega melepaskan Anda. Mungkin di matanya saya, hanyalah seorang pria yang serakah akan harta dan nafsu. Jadi, apakah Anda memang seperti itu? Jika saya bilang tidak, itu pasti terlalu dibuat-buat. Hanya saja dia memang bukan standar pasangan hidup saya. Saya justru berharap Anda begitu. Nona Marta, saya tidak terlalu jelas mendengar apa yang Anda katakan. Bukan apa-apa. Baiklah, Nona Marta. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Tunggu. Apakah Anda lupa mengapa saya memanggil Anda ke sini? Memanggil saya dengan alasan membicarakan pekerjaan. Bukankah itu hanya untuk hal ini? Siapa bilang? Saya datang hari ini justru untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Ada apa?
Apakah ada masalah dengan proyeknya? Saya ingin membicarakan satu. Bisnis senilai 4 miliar rupiah dengan Anda. Bu Marta, proyek ini bagi saya terlalu besar. Saya khawatir tidak bisa mengelolanya. Bagaimana kau tahu kalau kau belum mencobanya? Saya ini tidak punya banyak kelebihan. Hanya satu saja, yaitu saya tahu persis batas kemampuan saya. Justru saya rasa kau punya potensi yang sangat besar. Bagaimana kalau kita coba malam ini? Saya angkat telepon dulu. Halo, kakak ipar. Sudah kembali. Sedang dalam perjalanan pulang. Baik, oke. Bu Marta, kakak ipar saya memanggil saya pulang. Saya pulang duluan. Kau hati-hati sendirian. Sayang sekali, hampir berhasil. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan menyerah pada mangsa sebaik ini. Kakak ipar. Orangnya mana? Tadi telepon, bukankah masih di rumah? Kakak ipar. Ada apa denganmu? Xiao He, jangan. Kakak ipar. Ya, maaf, saya tidak sengaja. Sayang. Kaki saya lemas. Cepat bantu saya ke kamar tidur. Baiklah. Saya minta kamu bantu. Masih melihat. Kamu balik badan. Saya mau ganti baju. Sudah, boleh menoleh sekarang. Boleh menoleh sekarang. Kakak ipar, kayaknya rambutmu ini berbahaya ya. Omong kosong apa ini? Ada apa kakak ipar? Adik Lin, jujur saja pada kakak ipar, kamu akhir-akhir ini apa sedang memikirkan wanita? Kakak ipar. Saya. Kakak ipar tahu, kakak ipar akan membantumu. Kakak ipar. Tidak boleh, ini. Ada apa? Apa kamu tidak suka wanita? Dengan sikapmu seperti ini, bagaimana aku akan menjelaskan kepada kakakmu? Bukan, kakak ipar. Orientasiku normal sekali. Hanya saja itu. Lalu apa masalahnya? Lihat, kamu sudah menahannya sampai seperti ini. Bukan kakak ipar, aku. Kakak ipar akan membantumu mencari pacar. Pacar? Kenapa? Jangan-jangan kamu. Kamu pergi. Kamu pergi. Pergi. Kakak ipar. Kamu pergi. Aku salah. Maaf Pergi. kakak ipar. Pergi, Kakak ipar, maaf. dasar anak nakal. Kamu pergi. Aku. Mengapa detak jantungku sangat cepat? Lukas. Tuan Kenzo. Di sini ada 200 juta rupiah.
Apa maksudnya ini? Lagi pula kamu bukan karyawan perusahaan kami. Proyek kerja sama kali ini menyangkut rahasia perusahaan. Mulai besok, kamu tidak perlu terlibat lagi. Baik, tapi jumlah ini sepertinya tidak benar ya. 200 juta rupiah? Benar. Jika aku tidak salah ingat, kontrak yang kita buat saat itu adalah 7%. Kau kan tidak memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan, dan kau juga memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk belajar banyak hal. 100 juta rupiah ini sudah cukup banyak. Saya ingin bertanya, apakah masalah ini? Wakil Direktur Sally tahu? Dia tidak perlu tahu. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Baik, tapi mulai sekarang, proyek ini jika ada masalah, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tentu saja, karyawan perusahaan kami benar-benar mampu menangani berbagai masalah. Lagi pula mereka tidak sepertimu. Hanya seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Saya harap kau tidak akan menyesal. Tenang saja, anak muda. Jangan terlalu gegabah dalam hidup. Juga, saya tidak akan pernah menyesal. Silakan pergi. Tidak perlu diantar. Direktur Marta, silakan. Karyawan perusahaan kami adalah para elit di industri IT. Kerjasama kali ini, Direktur Marta, Anda bisa tenang saja. Benar, dengan adanya Lukas, proyek kali ini pasti akan selesai dengan sempurna. Direktur Sue, di mana Lukas? Begini, Lukas dia. Bos, ada masalah. Masalah apa? Jangan tidak sopan di depan tamu terhormat. Tidak apa-apa Pak Kenzo. Mari kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Baik. Ada apa? Model besar kecerdasan buatan tidak terkendali, orang-orang kita tidak bisa menyelesaikannya. Tidak berguna. Di mana Lukas? Dia juga tidak bisa menyelesaikannya. Lukas sudah diusir. Dia hanya seorang karyawan baru. Ada atau tidak ada dia, sama saja. Diusir? Kalau begitu, mari kita batalkan juga kontrak kita. Ibu Marta, ini hanya Lukas. Apa perlu membatalkan kontrak? Betul, Ibu Marta, Lukas itu, dia hanyalah teman dari wakil direktur kami. Dalam hal kemampuan, biasa-biasa saja. Jika bukan karena wakil direktur kami memiliki hubungan ini, dia sama sekali tidak mungkin terlibat dalam proyek ini. Begitu. Memang begitu, benar. Lukas tidak hanya tidak memiliki kemampuan, tetapi juga sangat serakah. Itulah mengapa saya mengusirnya. Kak, mengapa kakak bisa bicara seperti itu? Dulu jika bukan... Cukup. Ibu Marta, Anda tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Bapak Kenzo, sudah terpecahkan? Ibu Marta, Anda tenang saja. Saya akan segera menyelesaikannya. Dengan kemampuan Anda, meskipun saya memberi Anda waktu seminggu lagi, Anda juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Jika bukan karena Lukas, perusahaan Anda, Tencent Tech, ingin masuk ke Bahari Group kami, sama sekali tidak ada kesempatan. Jika hari ini Lukas tidak ada, kontrak dibatalkan. Selain itu, Anda juga harus membayar perusahaan kami denda 100 miliar rupiah. Ini. Kak, apa yang masih kakak tunggu? Cepat telepon Lukas. Dokter bilang, tubuhmu baru pulih. Perlu lebih banyak pijatan, agar sirkulasi darah di anggota tubuhmu lancar kembali. Tahan sedikit ya. Halo, Bapak Kenzo. Aku sudah pergi. Kenapa kau meneleponku? Lukas, jangan tutup teleponnya. Aku janji akan memberimu imbalan sebelumnya. Bukankah engkau bilang kau tidak menyesal? Aku akan memberimu 3% lagi. Baik, sepakat. Lanjutkan. Kenapa Lukas belum datang?
Kak, kali ini kau bertindak terlalu jauh. Jika aku Lukas, aku juga tidak akan datang. Aku kakakmu. Kenapa kau membela orang lain? Kalau saja kau bukan kakakku, aku juga akan ikut pergi bersama Lukas. Lukas ini pesona apa yang dimilikinya? Adikku sangat baik padanya, ya sudahlah. Bahkan Bu Marta juga begitu baik padanya. Dia datang. Datang. Lukas, Nanti saja bicaranya, aku akan menyelesaikan masalahnya dulu. Sudah selesai. Hanya konflik data sederhana. Ini perbedaan kelas. Lihat ini. Kak Wendy, benar-benar kamu. Beberapa tahun ini, kamu selalu tidak menghubungiku. Aku telepon juga tidak diangkat. Aku kira kamu kenapa? Kenapa? Memang ada sesuatu. Ada apa? Parahkah? Perlukah aku membantumu? Sekarang sudah tidak apa-apa. Tapi, aku memang punya satu hal, ingin meminta bantuanmu. Kak Wendy, di antara kita berdua, tidak perlu sungkan. Jika aku bisa bantu, aku pasti bantu. Aku punya seorang adik laki-laki, kamu. Bisakah bertemu dan mengobrol dengannya? Kak Wendy. Kalau tidak bisa, tidak usah saja. Anggap saja aku tidak pernah bicara. Kak Wendy, aku bisa bertemu dengannya. Bagus. Kalau begitu, aku akan pergi memberitahu anak nakal ini. Kuharap setelah bertemu dia tidak akan menggangguku. Aku tidak mau Lukas salah paham. Siapa? Misterius sekali. Seorang kakak yang pernah membantuku sebelumnya. Dia ingin mengajakku bertemu dengan adiknya. Kencan buta? Kamu setuju? Kak Wendy dulu sering membantuku. Aku sungkan menolaknya. Neil, bagaimana kalau kamu menemaniku? Dengan begitu, aku bisa mencari alasan untuk pergi. Neil, kamu kan tidak tega melihatku diganggu oleh seorang pria asing, kan? Baiklah. Kamu yang terbaik. Kakak, perusahaan yang kakak dirikan sudah kubeli kembali. Dendam kakak pasti akan kubalaskan. Orang-orang yang membunuh kakak itu tidak akan kubiarkan satupun. Apakah Anda yang akan mengambil alih perusahaan kami, Bapak Lim? Betul. Halo Bapak Lukas, saya asisten direktur perusahaan Lina. Anda butuh apapun bisa perintahkan saya. Ini semua laporan data perusahaan. Pergi dan beritahu pada eksekutif inti perusahaan agar mereka datang ke ruang rapat untuk rapat. Baik. Halo, kakak ipar. Lukas, aku sudah mencarikanmu seorang gadis yang sangat baik. Malam ini kau harus menemuinya. Benar-benar mencarikan pacar untukku? Kau harus pergi. Baiklah. Dia gadis yang baik, harus bersikap baik. Ya, aku tahu. Ini terlalu kotor, kan? Mengapa? Kamu lebih memilih menjadi petugas kebersihan daripada tetap di sisiku? Sekarang kamu sangat membenciku? Bukan begitu. Kamu salah paham? Kalau begitu katakan, mengapa kamu meninggalkanku? Bisakah kita tidak membicarakan ini? Tidak bisa. Kenapa kamu bisa datang begitu saja? Lalu pergi begitu saja. Kamu menganggapku apa? Dulu kamu sangat membenciku. Sekarang aku pergi. Bukankah seharusnya ini menjadi hal yang sangat membahagiakan bagimu? Kamu bisa pergi.
Tapi kamu tidak bisa pergi atas kemauanmu sendiri. Lagi pula, bukankah kamu butuh uang? Aku bisa memberimu gaji 1 miliar rupiah per tahun. Selama kamu setuju, aku bahkan bisa berkencan denganmu. Nona Michelle, kamu tidak perlu seperti ini. Lalu, kamu mau bagaimana agar mau kembali padaku? Bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak mau menyudahinya. Lukas, aku membencimu. Maafkan aku. Saat ini aku hanya ingin merawat kakak ipar, membangun kembali grup Iron, dan membalaskan dendam kakakku. Serta membalaskan dendam kakakku. Ibu Michelle, ada apa dengan Anda? Apakah orang dari perusahaan kami membuat Anda kesal? Ibu Michelle itu pelanggan besar perusahaan kita. Siapa orang ceroboh yang berani menyinggung perasaannya? Kamu petugas kebersihan ini, ada apa? Berani-beraninya membuat marah pelanggan besar perusahaan? Aku rasa kamu sudah tidak ingin bekerja lagi ya? Apakah Anda berbicara tentang saya? Apa ada petugas kebersihan lain? Manajer Jasmine, Anda salah paham. Orang yang ada di depan Anda ini adalah bos baru kami, Lukas. Lina, aku tidak salah dengar kan? Maksudmu orang ini yang baru datang dan membuat pelanggan terbesar perusahaan tersinggung adalah bos kita? Sudah tidak ada harapan? Perusahaan benar-benar sudah tidak ada harapan. Anda Lukas, ya? Akhir-akhir ini kesehatan saya kurang baik. Mungkin tidak bisa mengemban pekerjaan ini. Tolong setujui pengunduran diri saya. Manajer Jasmine, jangan gegabah. Jika manajer Jasmine mengundurkan diri, saya juga akan pergi. Lukas, cepat pikirkan solusi. Mereka semua adalah karyawan inti perusahaan kita. Jika mereka semua pergi, perusahaan ini bisa-bisa tidak dapat berjalan lagi. Setelah Anda membaca dokumen ini, jika Anda masih ingin pergi, saya tidak akan menghalangi Anda sama sekali. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, aku pasti akan pergi. Pak Lukas, apa kamu yakin? Tunggu saja. Pak Lukas, bagaimana selanjutnya? Ini adalah rahasia perusahaan. Kamu yang akan mengundurkan diri tidak berhak melihat kelanjutannya. Pak Lukas, aku tidak jadi mengundurkan diri. Jadi tidak mengundurkan diri? Kamu pergi begitu saja, datang begitu saja. Lalu bagaimana aku, bos perusahaan ini, harus bekerja? Pak Lukas, apa yang harus kamu lakukan agar aku bisa tetap tinggal? Pak Lukas, kamu harus memikirkannya baik-baik. Mulai hari ini, aku akan menaikkanmu sebagai wakil direktur perusahaan. Aku akan memberimu waktu 1 minggu lagi untuk merekrut personel dan membentuk tim penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Bisa kamu lakukan? Dijamin tugas akan selesai. Pergilah. Aku tidak pernah melihat Justin seperti ini. Tidak disangka bos baru tidak hanya tampan tetapi juga sangat cakap. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Pak Lukas, apa kamu butuh sekretaris pribadi? Sekretaris pribadi yang bagaimana? Yang seperti ini? Aku tidak butuh. Bos yang seperti ini. Ternyata cukup baik juga.
Santi, dia hampir tiba. Nanti saja. Kau cukup lihat isyarat dariku dan bertindaklah. Lalu ingatkan aku untuk mematikan kompor gas saat pulang. Kau benar-benar tidak berencana untuk berbicara dengan dia? Bagaimana kalau dia pria yang sangat tampan? Setampan apapun, bisakah dia setampan Lukas? Aku tidak tertarik. Baiklah, kalau begitu nanti kau ingatkan aku. Ini seharusnya tempat yang Kak Wendy sebutkan. Tapi kenapa aku tidak melihat siapa-siapa? Rok pendek hitam, kaki panjang yang jenjang, dan stocking hitam. Sepertinya dia, tapi kenapa ada 2 orang di sampingnya? Kenapa punggung ini begitu familiar? Sudahlah, nanti saja aku tentukan. Halo, apakah Anda Nona Yusni? Santi, suara ini kenapa begitu familiar? Lukas, kenapa kau? Kenapa kalian? Jadi maksudmu, Kak Wendy ingin mencarikan pasangan untukmu? Tapi tidak apa-apa. Kita tidak perlu berbicara serius. Nanti aku akan mengambil foto asal-asalan saja. Itu sudah cukup untuk menghadapinya. Tidak bisa. Maksudku, Kak Wendy begitu cerdas. Jika kita hanya menanganinya asal-asalan, pasti akan ketahuan olehnya. Tidak apa-apa. Lebih baik kita tetap pergi makan, berbincang-bincang. Sekalian jalan-jalan saja. Ya, baiklah. Fanny, bukankah kau belum mematikan kompor gas di rumah? Cepat pulang dan matikan kompor gasnya. Sekretaris Fanny, kompor gasnya belum dimatikan. Itu masalah besar. Cepat pulang dan matikan. Cukup berbahaya. Tidak perlu. Aku tumbuh besar menghirup gas. Kalau begitu bakatmu ini cukup unik juga. Sebenarnya, aku punya bakat yang lebih hebat lagi. Apa kau mau mencobanya? Kau ikut aku keluar sebentar. Jangan ditarik, bajuku bisa lepas semua. Aku lihat kau di depan Lukas, sangat ingin bajumu lepas. Tapi terlalu banyak orang di sini, aku tidak berani. Mengapa kau melakukan ini? Bukankah kita sahabat terbaik? Santi, ini bukan salahku. Hanya bisa menyalahkan Lukas yang terlalu menarik. Setiap wanita yang berinteraksi secara dekat dengannya pasti akan jatuh hati padanya. Jadi saat itu, aku memintamu untuk merayunya. Kau langsung setuju dengan senang hati. Ini kau yang bilang begitu ya. Ini bukan salahku. Aduh, sudahlah. Jangan marah lagi. Pikirkanlah, sebenarnya Lukas bersamaku juga ada manfaatnya untukmu. Pikirkan, selama Lukas bersamaku, dia tidak mungkin bersama Martha, bukan? Dan kau, sahabat baikku, bisa selalu menemaninya dekat Andre. Kita saling bahu-membahu sebagai sahabat. Kunci Andre erat-erat di pelukan kasih sayang kita ya. Benarkah begitu? Tentu saja, aku kan sahabat terbaikmu. Mana mungkin aku menjerumuskanmu. Tapi ini justru menguntungkan Lukas sih, bajingan mata duitan dan bejat ini. Aku tidak mau. Astaga. Kalian sudah berunding. Lukas, Miyu sebentar lagi ada urusan. Kalau begitu, kita berdua pergi jalan-jalan. Baiklah. Dengan begitu, aku bisa menjelaskan pada kakak ipar. Aku juga tidak ada urusan. Aku ikut kalian. Bukankah tadi di luar kamu bilang tidak mau? Lukas itu orang yang mata duitan dan genit, tidak punya batasan. Aku khawatir padamu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku pasti khawatir padamu. Lukas, boleh kan? Aku tidak masalah. Kalian pergi belanja. Kenapa harus membawaku ke toko pakaian pria? Pakaianmu terlalu lusuh. Pergi jalan-jalan dengan kami berdua, 2 wanita cantik, memalukan. Bukan. Apa yang memalukan? Ini cukup bagus. Ayo pergi.
Oke, aku pergi. Ada yang bisa kami bantu? Tolong ambilkan semua ini dan suruh dia mencobanya. Dan juga yang ini. Ambil semua dan suruh dia coba. Ini terlalu banyak, bukan? Kalau disuruh coba ya coba. Kenapa banyak alasan? Di ruang ganti, tidak ada tempat untuk meletakkan pakaian. Siapa di antara kalian yang bisa membantuku mengambilnya? Aku saja. Dua wanita. Ruang ganti pakaian agak kecil. Sebaiknya kalian satu persatu saja yang masuk. Saya saja. Saya saja. Siapa di antara kalian yang pacarnya Tuan itu? Saya ini teman kencannya. Saya ini tunangannya. Tidak ada gunanya kita bertengkar seperti ini. Bagaimana kalau kita masuk bersama saja? Ada benarnya. Ayo. Lukas, kami datang membantumu. Oh, Dasar tukang pamer. Kenapa kamu tidak memakai baju? bukan. Jika saya tidak melepas baju, bagaimana saya bisa memakainya? Tidak kusangka, bentuk tubuhmu lumayan juga ya. Sudahlah, jangan bicara yang tidak berguna. Tolong ambilkan bajuku dulu. Kamu jangan buru-buru dulu. Santi, jika ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan? Keuntunganmu juga akan dihabiskan olehnya. Aku tahu. Lukas suka yang besar. Cepat ganti bajumu. Dan kamu juga, berbaliklah bersamaku. Aduh, kamu tolong ambilkan dulu. Kenapa ada aroma susu? Kau, cepat bangun. Maafkan saya, maafkan saya. Saya minta maaf. Lukas, apa kau mau mencoba milikku? Aroma susu. Lebih kuat loh. Fanny, keluar kau sekarang. Tuan, pakaian Anda sudah dibungkus. Bagaimana pembayarannya? Pakai kartu saya. Jadi pakai kartu siapa? Barang saya. Lebih baik pakai kartu saya saja. Tuan, apakah Anda ingin bonnya? Tidak usah. Hati-hati di jalan pulang. Kirimkan saya pesan setelah sampai di rumah. Lukas, karena kau begitu mengkhawatirkan keselamatan kami. Bagaimana kalau kau langsung mengantar kami pulang? Saya membeli beberapa stocking baru. Kau bantu saya melihatnya. Kakak ipar saya ada di rumah. Saya tidak bisa pulang terlalu malam. Sayang sekali. Sampai jumpa. Fanny, kau pergi ke tempat parkir dulu menungguku. Saya ada yang ingin dibicarakan dengan Lukas. Semangat. Katakan, apa yang ingin kau katakan padaku? Tentang kejadian hari ini. Kau jangan terlalu memikirkannya. Saya takut Fanny akan kau tipu. Itu sebabnya saya melakukan hal-hal itu. Saya tahu. Apa kamu tidak merasa kecewa? Kenapa harus kecewa? Aku sebenarnya tidak punya perasaan padamu. Aku tahu. Tapi sekarang kita sudah berpisah. Apakah kamu punya perasaan padaku atau tidak, itu tidak penting bagiku. Sebenarnya, jika kamu meminta maaf padaku, kita bisa memulai kembali. Tidak perlu. Kita berpisah sekarang. Kurasa itu bagus untuk semua orang. Lukas, kamu ini. Sudah larut. Aku pergi dulu. Tuan, ini detail data orang yang saya rekrut. Silakan diperiksa. Kerja bagus. Ada apa? Jika ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Tuan, kita tidak punya rekan bisnis. Dana di rekening tidak cukup untuk pengembangan kecerdasan buatan merek Chico.
Tuan, sebelumnya Bu Michelle dari grup Match memiliki minat untuk memasuki industri IT. Menurutku, bekerja sama dengan mereka adalah ide yang bagus. Kamu ini malah membahas hal yang sensitif. Tuan dan Bu Michelle punya masalah satu sama lain. Tuan, saya juga bisa menghubungi perusahaan lain, tidak harus? Sudah diputuskan seperti itu. Saya sendiri yang akan menemui Bu Michelle untuk bernegosiasi. Kamu tidak sedang membutuhkan uang, aku bisa memberimu gaji 1 miliar rupiah setahun. Asal kamu setuju, aku juga bisa berkencan denganmu. Michelle, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Kamu ini, mau bagaimana baru mau kembali padaku? Bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak mau menyudahinya. Lukas, kenapa kamu berubah hati? Si Santi itu, apa bagusnya dia? Kamu butuh uang, sampai jadi petugas kebersihan. Dia bahkan tidak peduli padamu. Tapi hatimu tetap padanya. Direktur, Ada apa? Lukas sudah datang. Perlu saya suruh dia masuk? Dia datang untuk apa? Tuan Lukas tidak memberitahu. Suruh dia masuk. Baik. Ibu Michelle. Kamu datang untuk minta maaf? Berani menolakku sebelumnya. Aku tidak akan begitu mudah memaafkanmu. Saya rasa Anda salah paham. Kedatangan saya kali ini ada urusan lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Selain masalah ini, saya tidak ingin membicarakan hal lain dengan Anda. Demi pekerjaan, saya akan menahannya. Nona Michelle, kalau begitu, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melupakan kemarahan Anda. Duduklah di sini. Kenapa? Anda seorang pria dewasa, masih takut saya meniduri Anda? Apa yang Anda katakan? Saya percaya Nona Laras, Anda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Katakan, apakah saya lebih cantik atau Sumi lebih cantik? Apa perlu ditanyakan? Tentu saja Anda yang lebih cantik. Anda tahu cara berbicara. Katakan, Anda ingin mencari saya untuk membicarakan apa? Sebenarnya, kedatangan saya kali ini adalah untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan Anda. Kenapa? Anda tahu menjadi petugas kebersihan tidak mudah. Jadi Anda ingin bergantung pada saya? Saya rasa Anda salah paham. Kali ini saya datang mewakili Iron Group untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan Anda. Perusahaan Anda hanya mengirim seorang petugas kebersihan untuk membicarakan kerjasama dengan saya? Anda salah paham. Anda tidak perlu menjelaskan. Saya juga tidak meremehkan Anda. Hanya saja perusahaan Anda benar-benar tidak jujur. Demi perusahaan. Sudahlah. Salah paham, biarlah salah paham. Yang penting kerjasama bisa terwujud. Nona Michelle, saya tahu Anda akhir-akhir ini sangat tertarik pada proyek-proyek IT. Hari ini saya secara khusus membawa proyek terbaru perusahaan kami. Saya jamin Anda pasti akan tertarik. Anda tidak bermaksud membicarakan proyek di siang bolong, kan? Pekerjaan. Bukankah selalu dibicarakan di siang bolong? Saya tidak suka. Anda datang ke rumah saya malam ini untuk membicarakannya. Baik. Kalau begitu, boleh saya bertanya, kira-kira jam berapa malam ini? Pukul 11 malam. Bukankah ini terlalu malam? Tidak juga. Sangat-sangat cocok. Ibu Michelle. Masuklah. Ibu Michelle, hari ini saya membawa proposal perencanaan kita. Silakan dilihat. Bernegosiasi bisnis. Bagaimana bisa tanpa minum anggur? Kebetulan, saya punya sebotol anggur merah yang sangat bagus. Kau temani saya minum 1 gelas ya. Baik. Ibu Michelle, gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Bagaimana rasanya? Enak, ini anggur yang bagus. Sebenarnya, anggur ini masih ada cara minum lain.
Rasanya akan lebih pekat dan manis. Bagaimana cara minumnya? Baunya, bukankah ini lebih manis? Nona Michelle, Anda ini sedang bermain api, tahukah? Justru, saya ingin tahu, apakah api Anda ini berbahaya atau tidak? Ketika api itu membesar, tidak akan bisa dikendalikan. Jadi Nona Michelle, sebaiknya jangan bermain-main. Yang paling saya kuasai adalah memadamkan api, terutama api yang sangat besar. Nona Michelle, sebaiknya kita bicarakan masalah pekerjaan. Pekerjaan, Anda hanya tahu pekerjaan. Melayani saya dengan baik, itu lebih menghasilkan uang daripada membicarakan kerja sama ini. Lebih banyak uang. Mohon maaf, saya bukan orang seperti itu. Keluar. Nona Michelle, jelas Anda yang mengatakannya kepada saya di siang hari, meminta saya datang malam ini untuk membicarakan pekerjaan. Saya memang berjanji pada Anda, tapi saya tidak berjanji untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Ingin menandatangani kontrak? Bukan tidak mungkin. Tapi, Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Katakanlah. Bantu saya melepas stocking. Ibu Michelle, Anda membiarkan orang asing, seorang pria dewasa pula, membantu Anda melepaskan pakaian dalam. Apakah Anda tidak takut ini akan tersebar dan mempengaruhi reputasi Anda? Masalah ini, hanya kita yang tahu. Apakah Anda akan menyebarkannya? Lepaslah, maka Anda bisa mendapatkan tanda tangan kontrak. Bukankah ini yang selalu Anda inginkan? Ibu Michelle, bagaimana saya bisa melepaskannya jika Anda seperti ini? Pelan-pelan. Saya sudah membantu Anda melepaskannya. Mereka bilang para pria paling suka stocking asli seperti ini. Anda tidak akan mengambilnya? Maaf, saya bukan orang aneh. Saya tidak membutuhkan ini. Sekarang kita bisa bicara tentang pekerjaan, kan? Terima kasih Ibu Michelle. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pergilah, pria jahat. Santi, nomor ponsel Lukas sudah ganti. Kamu tahu tidak? Ini nomor ponsel barunya. Aku memintanya sangat lama, baru dia berikan padaku. Cepat catat. Mengapa Fanny tahu lebih dulu dariku nomor ponselmu? Bukankah aku ini tunanganmu? Santi, kamu sedang sibuk apa? Aku meneleponmu, kamu tidak mengangkatnya. Aku mengirim pesan, kamu juga tidak membalas. Membuatku di malam hari seperti ini. Menunggu mobil lebih dari 1 jam baru bisa pulang. Santi, aku sedang bicara denganmu. Mama, mengapa Mama sudah pulang? Bukankah tiketnya untuk 2 hari lagi? Ada urusan mendadak,
jadi pulang lebih awal. Pesan yang kukirimkan padamu, tidak kamu baca. Mama, maafkan aku. Aku tidak melihat pesan itu. Pekerjaan di kantor akhir-akhir ini banyak sekali ya. Jangan terlalu lelah, beberapa hal serahkan saja pada Lukas untuk diurus. Ngomong-ngomong soal Lukas, malam-malam begini, mengapa di rumah tidak ada dia? Dia sudah pindah. Tiba-tiba saja, mengapa dia pindah? Apakah kamu mengganggunya lagi? Kamu ini, dulu aku berusaha keras. Baru bisa menahan pria sebaik Lukas di sisimu. Apa? Mama yang memintanya tetap di sisiku? Kalau tidak, lalu apa? Dengan sifatmu yang seperti ini, siapa yang bisa tahan denganmu? Pantas saja dulu dia pergi begitu teguh. Ternyata aku sudah salah paham padanya selama ini. Mama, kenapa Mama tidak memberitahuku lebih awal? Lin tidak mengizinkanku memberitahumu. Dia khawatir kamu akan merasa terbebani. Anak ini sebenarnya ada apa? Lukas. Santi, bagaimana kamu bisa memiliki nomor ponsel baruku? Lukas, mari kita bertemu. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Kita sudah jelas membicarakannya sebelumnya. Menurutku, tidak perlu. Jika kamu tidak menemuiku, aku akan menemuimu. Baiklah, besok pagi jam 10, kita bertemu di kafe yang dulu. Lukas, tunggu aku. Silakan bicarakan apa yang ingin kamu katakan. Lukas, bisakah kita benar-benar tidak kembali bersama lagi? Santi, jika kamu mintaku datang hari ini masih untuk membicarakan hal ini. Menurutku tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di antara kita. Ibuku sudah memberitahuku tentang urusanmu. Dialah yang menempatkanmu di sisiku, bukan kamu yang memanfaatkan kebaikan menyelamatkan nyawa, lalu bersikeras untuk tetap tinggal. Baiklah, aku sudah tahu. Tentang kejadian sebelumnya, aku yang salah. Maafkan aku. Maukah kamu kembali? Santi, apa kamu tidak mengerti? Yang sudah pecah tidak bisa disatukan kembali. Di antara kita benar-benar sudah tidak perlu lagi. Tapi aku tidak keberatan kamu memiliki wanita lain. Aku bisa bersama mereka menjagamu ya. Aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Kau bisa punya sebanyak yang kau mau. Baik itu Martha atau Fanny. Aku bisa bersama mereka, menjadi pacarmu. Pertama, aku tidak suka seperti ini. Kedua, kau juga tidak punya hak untuk memutuskan atas nama orang lain. Tidak peduli dia temanmu atau sahabatmu, dirimu yang sekarang membuatku merasa asing dan jijik. Bukan begitu, aku hanya ingin bersamamu. Sudahlah, aku rasa kita tidak perlu membicarakannya lagi. Bima, jangan. Dasar rendahan tidak berguna, kau tidak punya mata ya? Bukan, Nona, jelas-jelas kau yang menabrakku kan? Kau berani membantah. Minta maaf. Dasar perempuan jahat berani memukulku. Cepat minta maaf pada pacarku. Jika tidak, bukan hanya satu tamparan saja. Kalian itu siapa memangnya? Berani-beraninya menyuruhku minta maaf. Kalian tahu aku ini siapa? Tidak peduli kamu siapa. Tidak ada seorang pun yang boleh di depanku memukul pacarku. Bilang aku tidak pantas? PT Sakura kalian tahu tidak? Suamiku adalah dari PT Sakura, manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Masalah ini, bagaimana menyelesaikannya? Sekarang tahu takut kan? Sekarang cepat berlutut minta maaf padaku. Lalu ganti rugi ponsel model terbaruku. Logo ponselmu ini, semua buram. Jika aku tidak salah duga, seharusnya di Bali. Dengan 2 juta rupiah saja bisa beli banyak. Dasar udik memang udik. Ponselku ini harga aslinya 38 juta rupiah. Sekarang sudah habis terjual. Ada harga tapi tidak ada barang. Kalau begitu, kamu pasti ditipu. Jangan bicara omong kosong di sini. Cepat berlutut minta maaf padaku dan bayar ganti rugi.
Aku akan katakan sekali lagi, aku sama sekali tidak salah. Kenapa aku harus berlutut meminta maaf padamu? Baik, tunggu sampai aku memanggil suamiku. Lihat apakah kamu masih berani membantah atau tidak. Halo, suamiku. Ada 2 orang yang menindasku di sini. Tepat di sebelah perusahaanmu, di kafe. Oke. Suamiku akan segera datang. Kalian tamat sudah? Lukas, aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Jangan pergi ya. Itu masalah yang berbeda. Kita benar-benar tidak mungkin bersama. Sudah mau mati masih sempat-sempatnya bermesraan di sini. Diam kau. Siapa yang berani mengganggu istriku? Suamiku sudah datang, kalian tamat sudah. Suamiku, lihat mereka berdua menggangguku. Wanita ini bahkan memukulku. Sakit sekali. Beraninya kalian. Bahkan sampai memukul, lihat saja nanti suamimu akan menghajar mereka. Kau mau menghajar siapa? Kau mau menghajar siapa? Nona Santi, kenapa Anda di sini? Suamiku, wanita ini masih berani kurang ajar. Cepat beri dia pelajaran. Ini semua salahmu. Suamiku, kenapa memukulku? Kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya simpanan pria itu? Dia adalah direktur utama perusahaan kita. Direktur utama? Lalu kenapa dia kepada pria ini begitu merendahkan diri? Nona Santi, minta maaf pada pacarku. Kenapa tidak segera meminta maaf kepada bapak ini? Maafkan saya salah. Baiklah, sudah tahu? Kau dipecat. Ini semua salahmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Lukas, apa kita benar-benar tidak bisa memulai lagi? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Tidak mungkin ada kita. Aku dengar, akhir-akhir ini kamu berada di Iron Group sebagai petugas kebersihan. Asal kamu kembali, aku bisa mentransfer semua saham Sakura Group kepadamu. Siapa yang memberitahumu semua ini? Jangan pedulikan siapa yang memberitahuku. Kembalilah, ya. Aku tidak ingin kamu menderita di luar. Aku tidak menderita. Lukas, jangan marah padaku lagi, oke? Aneh sekali. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Lukas, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan memulai lagi denganmu. Mengapa dia meneleponku? Mungkinkah produk kecerdasan buatan ada masalah? Ada apa, Buzo? Kamu meneleponku karena ada sesuatu? Kenapa tidak bolehkah aku mencarimu jika tidak ada apa-apa? Padahal aku menganggapmu sebagai teman yang paling akrab. Tapi kamu sudah lama tidak menghubungiku. Bukan. Aku hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kamu mengambil alih Iron Group dari kakakmu? Bagaimana kamu tahu Iron Group itu milik kakakku? Identitasmu memang tersembunyi dengan sangat baik, tapi masih ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Tapi jangan khawatir, selain aku, seluruh Jakarta tidak ada yang bisa melacak identitasmu. Dan ada kabar baik lainnya untukmu. Katakanlah, apa itu? Aku tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan kakakmu. Apa katamu? Baik, aku segera ke sana menemuimu. Siapa sebenarnya? Kamu jangan panik dulu. Duduklah, aku akan menjelaskannya pelan-pelan padamu. Pertama, aku ingin meminta maaf padamu. Aku telah memerintahkan orang untuk menyelidikimu, jadi aku tahu masalahmu. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti semua itu. Bagaimanapun juga, ini adalah kerja sama pertama kita. Cepat beritahu aku, siapa sebenarnya pembunuhnya? Setelah aku tahu kamu adalah adik Joko, aku menyelidiki kejadian tahun itu dan menemukan bahwa kecelakaan mobil kakakmu waktu itu didalangi oleh 2 orang. Salah satunya adalah Felix dari keluarga Owen. Menemuimu sekali. Sungguh tidak mudah, ya? Dia... Kamu mengenalnya? Dulu pernah berbisnis dengannya. Dia bukan pebisnis yang jujur. Lalu yang satu lagi siapa? Yang lain adalah ayah dari Felix, direktur utama grup Owen. Ini berkas investigasinya. Di dalamnya ada informasi lengkap.
Ibu Marta, di dalam ruangan ini panas sekali. Kantor ini tidak menyalakan AC. Sepertinya memang agak panas. Bos Marta, bolehkah saya menyalakan AC? Di mana remote ini? Di meja saya, coba cari saja sendiri. Meja. Ah, ini. Ini juga tidak benar. Kenapa tidak ada angin? Bos Marta, apa remote Anda rusak? Bos Marta, bagaimana kondisi Anda? Anda baik-baik saja? Direktur Marta, kita tidak bisa seperti ini. Direktur Marta. Panggil aku Mar. Baik, Mar. Ini kantor. Ini tidak pantas. Tidak ada yang akan tahu apakah aku benar-benar tidak menarik. Bukan begitu. Direktur Marta, Anda benar-benar sangat menarik. Hanya saja. Panggil aku Mar. Baik, Mar, aku. Nyonya Presiden, aku tidak melihat apa-apa. Kembali. Ada apa? Tuan Felix dari grup Owen besok akan datang untuk bernegosiasi dengan Anda. Baik, Anda boleh keluar dulu. Menurutmu, ada apa Felix mencariku? Kurasa. Dia mungkin ingin bekerja sama dengan Anda untuk melawan grup Iron milikku. Bagaimana Anda tahu? Kelompok Iron awalnya merupakan perusahaan yang hampir bangkrut, tiba-tiba hidup kembali untuk orang sepengawas Felix. Dia pasti akan menyelidikinya. Saya rasa dia mungkin telah menemukan beberapa informasi tentang kita. Dia sekarang ingin bergandengan tangan dengan seluruh kota Jakarta, perusahaan paling kuat, untuk bersama-sama menghadapi perusahaan saya. Setelah saya pikirkan berulang kali, sepertinya hanya di sini yang paling cocok. Menurutmu, haruskah saya menolaknya? Justru saya merasa Anda harus menyetujuinya. Dia ingin menguasai saham kelompok Iron kalian, dan Anda masih menyuruh saya menyetujuinya. Tepat sekali, Anda harus menyetujuinya. Saya ingin Felix mengakuisisi kelompok Iron sepenuhnya. Begitu kelompok Fang miliknya telah menghabiskan semua dana likuidnya, saat itulah kita akan bertindak bersama untuk mengakuisisi grup Owen. Pada saat ini, kita akan memberinya pukulan mematikan. Memang benar-benar Anda. Saya akan segera menanganinya. Pergilah. Felix, saya harus memastikan keluarga Owen kalian membayar utang darah ini. Bapak Felix, 35% saham kelompok Iron telah berhasil kita akuisisi. Bagus. Terus tingkatkan upaya akuisisi. Gunakan semua dana yang bisa digunakan. Baik. Lukas, tidak kusangka kamu ternyata adik dari Joko. Namun, tidak apa-apa, sebentar lagi aku akan mengantarmu menemui Joko. Pak Fendi, semua dana yang kami miliki sudah kami investasikan sepenuhnya di pasar saham. Diperkirakan setelah 3 jam kita akan bisa mengakuisisi 50% saham grup Iron. Bagus. Perusahaanmu telah diakuisisi. Pak Fendi, gawat. Saham perusahaan kita juga telah dibeli secara besar-besaran. Pihak lain sudah mengakuisisi 50% saham. Apa? Cepat telepon Bu Marta dari grup Bahari. Minta dia untuk menyuntikkan dana. Tidak perlu mencari lagi. Kami sudah tiba. Nona Marta,
Bukankah Anda berjanji kepada saya untuk bersama-sama melawan Iron Group? Sekarang giliran Anda untuk bertindak. Saya rasa Anda lebih baik menyerah saja. Nona Marta tidak akan bekerja sama dengan Anda. Lukas, kenapa kamu di sini? Nona Marta, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sederhana saja, kerja sama saya dengan Anda hanya pura-pura objek kerja sama saya yang sebenarnya adalah Lukas. Wanita jahat, kau berani menipu saya. Itu salahmu sendiri. Ini 60% saham Owen Group ada di tangan saya. Mulai sekarang, di Jakarta tidak akan ada lagi Owen Group. Lukas, kau benar-benar berpikir kau sudah menang. Kau tahu kenapa dulu saya harus mencelakai Joko? Itu karena dia sendiri menghalangi jalan seluruh perusahaan di Jakarta. Tidak ada yang ingin dia terus melanjutkannya. Sekarang, kau dan wanita jahat bernama Marta ini bekerja sama, juga akan menghalangi jalan perusahaan lain di Jakarta. Tunggulah, tak lama lagi akan ada orang lain yang datang memberi pelajaran pada kalian. Itu tergantung pada kemampuan mereka. Santi, kenapa kamu di sini? Kau mengancam pacarku. Tentu saja saya harus datang mendukungnya. Hari ini, kami Swanjing Group dan Iron Group resmi menjalin kerjasama yang erat. Siapapun yang berani menyentuh Iron Group, berarti berurusan dengan saya, Santi. Jangan coba-coba. Kami Tencent Tech juga dengan Iron Group telah menjalin hubungan kerjasama. Kami Misal Group juga demikian. Felix, sekarang beberapa perusahaan besar di Jakarta semuanya ada di sini. Menurutmu masih adakah yang berani menyentuh Iron Group setelah ini? Mengapa bisa begini? Seharusnya tidak seperti ini. Bukti bahwa kamu dengan sengaja merekayasa kecelakaan mobil dan menyebabkan kematian kakakku sudah kuserahkan kepada polisi. Kamu dan ayahmu, bersiaplah untuk menghabiskan seluruh sisa hidup kalian di dalam penjara. Habis sudah, semuanya habis sudah. Tunggu sebentar, Lukas. Tunggu. Lukas, tunggu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku tahu saat ini kau sama sekali tidak menyukaiku, tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk mengagumimu. Nanti aku pasti akan mengubah semua kebiasaan burukku. Aku akan sepenuh hati mengagumimu. Lukas, aku bisa bersama Santi, asalkan kau suka. Kita pergi ke rumahku bersama. Tempat tidur di rumahku cukup besar, 3 orang bisa tidur. Santi, Lukas sudah bilang dia tidak menyukaimu lagi. Apa masih ada artinya terus mengganggu seperti ini? Cepat atau lambat dia akan berubah pikiran. Justru kau tak tahu malu setiap hari merayu Lukas. Menurutku, yang tak tahu malu itu kau, ya? Demi mengagumi Lukas, sampai bilang berdua dengan sahabatmu akan bersama. Lukas, lihatlah mereka. Setiap hari hanya tahu bertengkar. Tidak sepertiku, aku hanya akan mengkhawatirkan kakak. Lepaskan tanganmu. Tidak mau. Lepaskan. Kakak ipar, bagaimana kau bisa kemari? Ayo, pulang dengan kakak ipar. Tidak boleh. Lukas. Aku tidak setuju. Kemarilah. Lukas. Milikku. Lukas. Lukas. Siapa yang bisa menolongku? Pergi dengan kakak ipar. Lukas.